Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Farah Fauzia dengan NPM 2317021057. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 4, yaitu ekstraksi DNA genom tumbuhan. Nah, pada tumbuhan DNA genom itu dapat ditemukan pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Nah, sumber DNA ini yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA tumbuhan itu adalah jaringan merismatiknya. Karena penggunaan jaringan yang masih muda ini tentu akan lebih memudahkan proses isolasi daripada penggunaan jaringan dewasa. Ekstraksi DNA ini melibatkan 4 tahapan, yaitu lisis, precipitation, purifikasi, dan rehidrasi. Nah, kemudian adapun fungsi-fungsi buffer, yaitu yang pertama adalah buffer Pg dan Cl itu memiliki sifat yang sama, namun Pg ditambahkan di awal penggunaannya pada saat praktikum di lisis itu kan. Habis itu buffer PPT itu berfungsi sebagai mengatur pH dan mengendapkan molekul terakhir. Nah, habis itu precipitation itu adalah pengendapan atau pemisahan yang kemudian disusul oleh purifikasi, kemudian rehidrasi. Kemudian pada bab 6 yaitu analisis, konsentrasi, dan kemurnian DNA menggunakan spektrofotometer. DNA itu adalah biomolekul penting yang menyimpan informasi genetik, di mana semua organisme hidup penting untuk mengetahui konsentrasi dan kemurnian DNA yang diisolasi. Salah satu metode yang digunakan untuk analisis konsentrasi dan kemurnian DNA adalah menggunakan spektrofotometer, khususnya pada absorbansi di panjang gelombang 260 nm dan 280 nm. Spektrofotometri itu sendiri adalah teknik pengukuran yang memanfaatkan interaksi cahaya dengan molekul untuk menentukan konsentrasi dan kemurnian suatu zat. Pada absorpsi 260 nm itu digunakan untuk menghitung konsentrasi asam nukleat dalam larutan. Lalu pada absorbansi pada 280 nm ini digunakan untuk mengukur kandungan protein dalam sampel DNA yang memungkinkan adanya kontaminasi oleh zat lain. Kemudian penggunaan rasio absorbansi jika di antara 1,8 ini menunjukkan bahwa sampel DNA cukup murni, artinya itu dia kontaminasi protein dalam sampel itu rendah atau tidak ada sama sekali. Kemudian pada rasio kurang dari 1,8 ini menunjukkan adanya kontaminasi protein yang signifikan dalam sampel. Lalu pada rasio lebih dari 1,8 itu memungkinkan disebabkan oleh adanya kontaminasi RNA. Kemudian prosedur pengukuran menggunakan spektrofotometer ini adalah menyiapkan sampel DNA, kemudian pengaturan spektrofotometer, lalu kalibrasi dengan blanko, lalu pengukuran sampel, lalu yang terakhir adalah menghitung rasio dan konsentrasi. Lalu pada bab 8 yaitu polymerase chain reaction ini adalah polymerase chain reaction atau PCR itu adalah teknik memperbanyak atau amplifikasi nukleotida melalui proses enzimatik yang dilakukan secara in vitro. Melalui teknik ini maka akan didapatkan nukleotida beberapa kali lipat dari jumlah nukleotida yang diamplifikasi. Nah, salah satu kunci keberhasilan dari teknik PCR ini adalah cara mengamplifikasi urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi DNA non target, serta pada penggunaan suhu yang tepat pada berbagai tahapan yang dilakukan. Teknik ini meliputi 3 tahapan utama, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Pada tahapan denaturasi itu kita akan terjadi proses pemisahan DNA dari untaian ganda menjadi DNA untai tunggal. Nah, suhu pada tahapan denaturasi ini berkisar antara 92 hingga 95 derajat Celcius, dengan suhu 94 Celcius ini merupakan pilihan standar.
Nah, kemudian pada tahapan annealing ini akan terjadi proses penempelan primer pada DNA target yang akan diamplifikasi. Suhu annealing ini biasanya adalah 5 derajat Celcius di bawah melting temperature. Amplifikasi ini akan lebih efisien apabila suhu yang digunakan itu tidak kurang dari 37 derajat Celcius. Nah, suhu yang tepat untuk tahap annealing agar dapat dihasilkan DNA yang mempunyai sensitivitas yang tinggi itu adalah 55 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada tahap ekstensi itu terjadi proses pemanjangan untai baru DNA dimulai dari primer yang telah menempel di urutan DNA target dari ujung sampai dari 5 hingga sampai menuju 3 ya, DNA untai tunggal. Suhu yang digunakan dalam tahap ini adalah 70 hingga 72 derajat Celcius. Biasanya ini masing-masing suhu yang digunakan dari ketiga tahap dalam PCR ini yaitu denaturasi pada 95 derajat Celcius itu selama 30 detik, annealing itu dari suhunya 55 hingga 60 derajat Celcius itu selama 30 detik. Kalau ekstensi itu di suhu 72 derajat Celcius dengan waktu tergantung pada pendeknya ukuran DNA yang diinginkan sebagai produk amplifikasi. Nah, kemudian siklus amplifikasi itu sekitar 30 hingga 35 siklus. Kemudian pada bab 8 itu ada elektroforesis hasil PCR, yaitu elektroforesis ini proses memisahkan atau memigrasikan fragmen DNA pada matriks berpori di bawah pengaruh medan listrik. Ini itu berfungsi sebagai menentukan keutuhan DNA total. Nah, dua jenis gel yang digunakan biasanya itu adalah agarose gel elektroforesis atau disingkat EAG, EGA, AEG, AGE. Nah, polimeras yang kedua itu adalah polyacrylamide gel elektroforesis atau PAG. Kemudian elektroforesis ini adalah teknik memisahkan asam nukleat DNA, yaitu DNA, RNA atau protein berdasarkan urutan muatannya serta sifat fisik lainnya pada media agar berpori dan medan listrik. Nah, itu kemudian ada DNA marker, yaitu fragmen DNA yang sudah diketahui ukuran pasang basanya. Kemudian kita itu di sini menggunakan SM, Redshift, agarose dan TAE. Kemudian sampel berukuran 4 mikrolit. Buffer TAE ini untuk mempertahankan pH selama elektroforesis yang berfungsi untuk mengalirkan aliran listrik. Nah, kemudian Redshift ini akan diselipkan di bawah basa nukleotida dan pita DNA akan nampak berwarna di bawah sinar UV. Nah, terus DNA ini akan bermigrasi ke kutub positif. Hal ini karena DNA memiliki gugus fosfat yang bermuatan negatif. Penggunaan penggunaan Redshift dalam keadaan lampu mati itu kenapa? Agar gel agarose tetap stabil dan hasil pitanya terlihat dengan jelas. Nih, Redshift ini peka terhadap cahaya. Pewarnaannya seiring waktu akan memudar. Jika terkena cahaya, maka dia itu nggak akan tervisualisasi dengan baik gitu. Kemudian pita, faktor-faktor yang mempengaruhi pita DNA itu tidak terlihat itu karena gel agarose itu kualitasnya jelek atau sudah tidak layak gitu ya. Kemudian buffer itu salah dimasukkan gitu, kayak
dia itu penempatannya nggak tepat gitu lah. Habis itu kesalahannya bisa pada ekstraksi DNA yang kurang murni atau ya seperti itu. Kemudian fungsi loading die pada praktikum ini adalah berfungsi sebagai pemberat DNA sehingga DNA tidak keluar dari sumuran. Ini digunakan, terkadang tidak. Habis itu setelah elektroforesis dilakukan, maka akan masuk ke tahap sequencing untuk melihat urutan DNA. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau yang membuat tersinggung, mohon maaf ya. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.